Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi mereka wewenang untuk mengusir roh jahat dan menyembuhkan semua penyakit dan penyakit serius. Ini adalah nama ke-12 rasul. Pertama, Simon, yang dipanggil Petrus, dan saudaranya Andreas, Yakobus dan saudaranya John, putra Zebedeus, Filipe, Bartolomeu, Tom dan Matius, pemungut pajak, Tiago, putra Alfeus, Tadeu dan Simon, seorang nasionalis, dan Yudas Iskariot, yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus ke-12 pria ini, memberi mereka perintah berikut: jangan pergi ke tempat-tempat non-Yahudi tinggal, atau memasuki kota-kota orang Samaria. Sebaliknya, carilah domba yang hilang dari orang Israel. Pergi dan umumkan ini, kerajaan surga sudah dekat, menyembuhkan penderita kusta dan orang sakit lainnya, membangkitkan orang mati dan mengusir setan. Anda menerima tanpa membayar, oleh karena itu, berikanlah tanpa biaya. Jangan membawa koin emas atau perak atau tembaga di sabuk Anda. Dalam perjalanan ini, jangan membawa tas, atau tunik ekstra, atau sandal, atau tongkat untuk menopang diri Anda sendiri, karena pekerja berhak menerima apa yang dia butuhkan untuk hidup. Saat memasuki kota atau kota, cari seseorang yang ingin menerima Anda dan tinggallah di rumah orang itu sampai mereka meninggalkan tempat itu. Saat Anda memasuki sebuah rumah, katakan, semoga damai ada di rumah ini. Jika orang-orang di rumah itu menyambut Anda, semoga salam damai menyertai mereka. Tapi, jika Anda tidak menerimanya dengan baik, cabut salam tersebut. Dan, jika di rumah atau kota manapun orang tidak mau menerima Anda, atau mendengar Anda, tinggalkan tempat itu. Dan di jalan keluar, mereka membersihkan sandal mereka, sebagai tanda protes terhadap orang-orang tersebut. Saya katakan ini benar, pada hari kiamat, Tuhan akan lebih kasihan pada kota Sodom dan Gomora daripada kota itu. Dengarkan. Saya mengirim Anda seperti domba di antara serigala. Jadilah sepintar ular dan tanpa kebencian seperti merpati. Hati-hati, karena Anda akan ditangkap, dibawa ke pengadilan, dan dicambuk di sinagoga. Sebagai pengikut saya, Anda akan dibawa ke gubernur dan raja untuk diadili dan akan berbicara kepada mereka dan non-Yahudi tentang Injil. Saat membawa Anda untuk dinilai, jangan khawatir dengan apa yang harus Anda katakan atau bagaimana Anda akan berbicara. Ketika saatnya tiba, Tuhan akan memberi Anda apa yang harus Anda bicarakan. Karena kata-kata yang Anda ucapkan tidak akan menjadi milik Anda, tetapi itu akan datang dari Roh Bapa Anda, yang berbicara melalui Anda. Banyak yang akan menyerahkan saudara kandungnya untuk dibunuh, dan orang tua akan menyerahkan anak-anaknya. Anak-anak akan melawan orang tua mereka dan membunuh mereka. Semua orang akan membenci Anda karena menjadi pengikut saya. Tapi siapapun yang berdiri teguh sampai akhir akan diselamatkan. Saat Anda dikejar di satu kota, larilah ke kota lain. Saya katakan ini benar, Anda tidak akan menyelesaikan pekerjaan Anda di semua kota Israel sebelum Anak Manusia datang. Tidak ada siswa yang lebih penting dari guru Anda, dan tidak ada karyawan yang lebih penting dari atasan Anda. Oleh karena itu, siswa harus puas menjadi seperti gurunya dan karyawan menjadi seperti bosnya. Jika kepala keluarga disebut Beelzebub, maka orang-orang dalam keluarga itu akan dipanggil dengan nama yang lebih buruk. Jadi jangan takut pada siapapun. Segala sesuatu yang tercakup akan ditemukan, dan segala sesuatu yang tersembunyi akan diketahui. Apa yang saya katakan kepada Anda dalam kegelapan terulang di siang hari, dan apa yang Anda dengar secara rahasia mengumumkannya secara terbuka. Jangan takut pada orang yang membunuh tubuh, tapi mereka tidak bisa membunuh jiwa. Tapi takutlah pada Tuhan, yang bisa menghancurkan jiwa dan raga di neraka. Bukankah benar bahwa 2 ekor burung dijual dengan harga beberapa senin? Tetapi tidak satupun dari mereka akan jatuh ke tanah jika Bapamu tidak membiarkan hal itu terjadi. Adapun Anda, bahkan helai rambut Anda semuanya diberi nomor. Jadi jangan takut, karena kamu lebih berharga dari banyak burung.
Jika seseorang secara terbuka menegaskan bahwa dia adalah milik saya juga pada hari kiamat akan menegaskan di hadapan Bapa saya yang di surga bahwa dia adalah milik saya. Tetapi jika seseorang mengatakan di depan umum bahwa dia bukan milik saya juga pada hari kiamat akan berkata di hadapan Bapa saya yang di surga bahwa dia bukan milik saya. Jangan berpikir bahwa saya datang untuk membawa perdamaian ke dunia. Aku datang bukan untuk membawa perdamaian, tapi pedang. Saya datang untuk menetapkan putra melawan ayah, putri melawan ibu dan menantu perempuan melawan ibu mertua. Jadi musuh terburuk seseorang adalah kerabatnya sendiri. Siapapun yang mencintai ayahmu atau ibumu lebih dari kamu mencintaiku tidak pantas menjadi pengikutku. Siapapun yang mencintai putra atau putrinya lebih dari dia mencintaiku tidak pantas menjadi pengikutku. Tidak menjadi pengikut saya yang tidak siap untuk mati karena saya akan mati dan menemani saya. Siapapun yang mencari kepentingannya sendiri tidak akan pernah memiliki kehidupan nyata, tetapi siapapun yang melupakan dirinya sendiri, karena dia adalah pengikut saya, akan mendapatkan kehidupan yang benar. Siapapun yang menerima Anda menerima saya, dan siapapun yang menerima saya menerima orang yang mengirim saya. Siapapun yang menerima seorang nabi, karena dia adalah seorang nabi, akan mendapat bagian dari pahala, dan barang siapa menerima orang yang baik, karena dia baik, akan mendapat sebagian dari pahalanya. Saya katakan kepada Anda bahwa ini benar, siapapun, hanya karena menjadi pengikut saya, bahkan memberikan segelas air dingin kepada pengikut saya yang paling kecil, pasti akan menerima pahala. Matius 10:1-2